warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dzurriyyatihi azwajihi wa ala awliya wa syuhada wa salihin wa masyayikhina wa masyayikhihim wa li dzawil huquqi alaina wa jiranina wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini, tidak lain dan tidak bukan bahwa kita menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dengan adanya diadakan yasinan dan diadakan Maulid Habsyi untuk memuji dan untuk membicarakan tentang sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita berkumpul di sini Allah Subhanahu wa taala nantinya akan mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam lalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat-sahabat Rasulullah, para keluarga Rasulullah, para pengikut-pengikut Rasulullah ila yaumil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mengambil keberkahan yasinan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membicarakan tentang keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengutip daripada perkataan Imam Al-Fakhrur Razi. Beliau salah seorang wali min awliya'illahi ta'ala, dan beliau banyak mengarang beberapa kitab, di antaranya tafsir Quran Al-Azim yang disebut dengan tafsir Al-Fakhrur Razi dan tafsir Mafatihul Ghaib. Beliau berkomentar tentang ketika kita mengadakan dan membaca Maulid Al-Habsyi ataupun maulid-maulid yang lainnya, Ad-Dibai ataupun Burdah, yang intinya kita membicarakan tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma min syakhsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burrin aw syai'in minal ma'kulat illa zaharat fiha al-barakah." Tidak ada seseorang yang ketika itu dibacakan di dalam rumahnya Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa Simtud Durar yang sudah kita baca tadi, atau Maulid Tiba, atau Maulid Berzanji, atau Maulid Syaraful Anam, atau Maulid Diyaul Lami, ataupun Burdah, maka ketika kita bacakan di rumah itu, di sampingnya, di hadapan kita ada makanan-makanan ataupun buah-buahan, melainkan Allah akan menurunkan pada rumah ini dan makanan yang ada di hadapan kita ini keberkahan. Jadi mudah-mudahan kita hadir di sini mendapatkan keberkahan dari dibacakan Simtud Durar Maulid Al-Habsyi tadi dan sahibul baitnya, dan apa yang kita makan di hadapan ini pun nantinya akan mendapatkan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, orang-orang Bahari ketika mereka pulang haulan, pulang misalnya ke maulid-maulidan, mereka pasti kadang mengambil sedikit makanan untuk dibawa pulang
kadang si bin ini pada makan di rumah itu, sahibul hajat, tapi dibawa ke rumah yang intinya agar supaya keberatan di rumah anak cucu awak makan nasi haul, awak makan nasi maulid Nabi, karena di situ ada keberkahan. Nah itulah diantara komentar daripada Imam Al-Fakhrul Razi. Bahkan kata beliau, dan beliau itu termasuk diantara firasatnya orang mukmin, yang zuru binurillah, dia memandang dengan pandangan nur cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata beliau? Man qara'a maulidan Nabi, siapa yang membaca maulid Nabi, ada kalanya burdah, ada kalanya situdur, maulid berzanji dan sebagainya, intinya membicarakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia membawa uang, dan ketika dia bawa uang, di samping itu dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dikumpulkan uang yang dibawanya tadi, dikumpulkan ke rumah. Nah, lalu disimpan duit tadi, dianggap kita untuk mengambil keberkahan maulid, dicampurnya lawan duit di rumah tadi. Maka ketika itulah zaharat fihi al-barakah, Allah nampakkan di dalam keuangan kita, harta kita, keberkahan. Ini apa yang kita bawa duit? Kita bawa duit, Allahu a'lam. Jadi kita bawa duit, kemudian kita andam di rumah, kita campur lawan duit yang kita simpan, yang kita tabung. Insya Allah rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tafrugu iyaduhu, dan kita tidak akan habis-habisnya keuangan kita tadi, karena memandang barakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan itu, ketika kita baca di dalam kitab Budurus Sa'adah, ketika menceritakan Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, beliau ketika itu bersama rombongan-rombongan perempuan Bani Sa'ad. Kebiasaan orang-orang Arab, ketika anak atau cucunya lahir, mereka mencari perempuan yang bisa menyusui anak atau cucunya. Jadi binian-binian yang ada di Bani Sa'ad itu semuanya itu ke kota Mekah, tujuannya untuk mengambil upah. Jadi orang Bahari tadi, anak ataupun cucu itu, mereka berusaha mencari perempuan-perempuan yang baik. Kenapa jadi dicari dari Bani Sa'ad? Bani Sa'ad ini merupakan daerah pelosok dan dekat di daerah kota Taif. Kebiasaan kalaunya perempuan-perempuan yang berada di daerah pelosok itu angin pagi itu segar, sehat, tanpa ada polusi udara. Sedangkan kita di kota ini kan banyak asap, jadi tidak banyak asap. Jadi polusi udara itu ada di kota. Kalau di pelosok itu banyak pepohonan dan sebagainya, polusi udaranya itu segar di situ. Nah, jadi mereka itu mencari perempuan-perempuan yang ada di kampung untuk menyusukan anaknya ataupun cucunya. Di antaranya dari Bani Sa'ad. Nah, ketika itu musim kemarau, kemudian perkebunan hampir-hampir semuanya tidak berbuah. Orang menanam gandum kan berbuahan, pokoknya layuan. Dan binatang-binatang mereka itu baik onta ataupun sapi, kambing ataupun keledainya itu kurus. Karena ada makanan, rumput di situ mati ya. Seandainya musim hujan, otomatis kan rumput ini subur. Kambing kawa makan gemuk di situ. Nah ini kemarau, ini hampir-hampir kambing pun di situ kurus, keledai itu pun kurus, sapi dan onta pun kurus. Nah, Tabulujur Halimah As-Sa'diyah ini tidak punya apa-apa melainkan hanya seekor keledai. Yang namanya keledai ini, kan, otomatis jalannya ini jalan. Kalau kuda cepat, onta cepat, sapi misalnya cepat juga, keledai jalan. Nah, jadi dalam sejarah itu mengatakan Sayyidah Halimah As-Sa'diyah adalah perempuan yang paling lambat untuk jalannya menuju kota Mekah. Maka perempuan-perempuan Bani Sa'ad ketika masuk ke pintu gerbang kota Mekah, lalu banyaklah orang menunggu perempuan-perempuan agar supaya anak atau cucunya ini
disusui anak, kemudian diberi upah mereka. Kata beliau Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, menawarkan kepada mereka satu persatu, maukah kalian ini menyusui cucu kami? Lalu dikatakan oleh mereka, mana abahnya? Kata Abdul Muttalib, abahnya sudah meninggal dunia. Lalu kata mereka, ma'idal yatim khair. Tidak ada kebaikan bagi anaknya. Semuanya hampir. Ketika datang perempuan-perempuan ke kota Mekah tujuannya untuk mengambil upah, ketika ditawarkan oleh Abdul Muttalib satu persatu, masing-masing mengatakan mana ayahnya. Dijawab oleh Abdul Muttalib, meninggal dunia. Dijawab mereka, mana ayahnya. Tidak ada kebaikan bagi anaknya. Maksudnya kalau ini anaknya ini siapa yang mau obahin? Nah, lah siapa yang mau obahin? Dan sedangkan ketika itu Abdul Muttalib tidak ada punya apa. Nah, lalu yang terakhir datang, yang keledai, ternyata Halimah As-Sa'diyah mendengar Abdul Muttalib menawarkan cucunya, maka Halimah As-Sa'diyah spontan untuk menerima. Nah, jadi hati itu sudah ada renyuh ketika mendengar ayahnya meninggal dunia, hati itu sudah renyuh untuk membantu. Nah, ketika dihadapkan masuk ke rumah Sayyidah Aminah Az-Zuriyah, maka ketika itu langsung melihat Nabi kita Muhammad SAW, Halimah As-Sa'diyah itu jatuh cinta kepada Nabi. Kemudian mencium keningnya Nabi, sambil tangan beliau ini beliau letakkan ke dada Nabi, lalu Nabi ini terbangun. Ketika terbangun, langsung tersenyum melihat Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Nah, lalu singkat cerita, maka Sayyidah Aminah mengizinkan kepada Halimah As-Sa'diyah ini untuk membawa ke kampungnya Bani. Nah, ketika itu waktu menunggangi keledai, maka spontan keledai di waktu itu yang asalnya kurus, dengan adanya Nabi kita, keledai ini dalam keadaan spontan ada gemuknya. Sesuatu keajaiban yang luar biasa. Di dalam kitab itu ketika keajaiban yang luar biasa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW belum diangkat menjadi Rasul, itu disebut dengan irhas, belum mukjizat. Ketika sudah diangkat menjadi Rasul, baru disebut dengan mukjizat. Nah, kemudian keledai ini yang asalnya yang paling galai, ternyata dia yang paling cepat daripada kawan-kawan yang lain. Waktu masuk ke kota Bani Sa'ad, sebelumnya ketemu pasar. Di pasar itu ternyata ada seorang dukun. Dukun ini melihat Nabi kita Muhammad SAW dan melihat tanda kenabian Nabi kita. Lalu si dukun ini berteriak, wahai orang-orang Arab yang ada di pasar, saksikanlah bahwa bayi ini nantinya akan membinasakan kita. Bayi ini nantinya akan menghancurkan berhala-berhala kita. Maka bunuhlah anak ini. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjaga Nabi kita, lalu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang di pasar tadi agar supaya tidak memperdulikan perkataan dukun. Sehingga dukun tadi lalu berteriak dan mereka menganggap dukun ini adalah orang gila. Sampai dukun ini ketika sudah masuk ke kota Bani Sa'ad, kampung Bani Sa'ad, lalu Halimah As-Sa'diyah masuk ke rumahnya sendiri, maka ketika itu sekampungan Bani Sa'ad itu mencium satu aroma yang aroma ini melebihi aromanya daripada minyak harum. Jadi minyak harum yang paling harum ketika itu adalah minyak harum itu. Lalu mereka ini mencari di mana berasal baunya ini dari rumah siapa. Dari mereka, oh ternyata ini adalah rumahnya Halimah As-Sa'diyah. Masuk mereka, ternyata adalah berasal daripada bayi yang bernama Nabi kita Muhammad SAW. Maka disitulah mereka berkeyakinan bahwa ini bayi akan mempunyai keberkahan. Baru masuknya Nabi kita waktu bayi di rumah Halimah As-Sa'diyah, sekampungan sudah merasakan keberkahan, yaitu aroma. Nah, oleh karena itu, ketika kita membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, ketika ada fahina karuba awan watiha adalah hakik, disitulah detik-detik kelahiran Nabi kita. Nah,
dibicarakan oleh Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi. Wa barazal hamidul maqbul mud'ina lillahi ta'zimi wasbih, maka nampaklah lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dianjurkan oleh para ulama-ulama kita, maka kita juga asyraf untuk menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meyakini Nabi ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal ahya'un indallah yurzaq. Mereka itu semuanya hidup. Jadi kita berdiri, dan ini landasan hukumnya pun ada. Apa landasan hukumnya? Ketika sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini sahabat Nabi, masuk Islam di hadapan Nabi. Lalu Nabi ini meminta kepada Sa'ad bin Mu'az agar dia ini menyebarkan Islam. Kemana? Ke kota Madinah. Sehingga di kota Madinah ini terkenal kaum Ansar yang membela Nabi kita. Kalau Muhajirin orang yang berhijrah bersama Nabi. Kaum Ansar orang yang membela dan menolongi Nabi. Nah, sehingga Sa'ad bin Mu'az ditugaskan oleh Nabi untuk supaya mengajarkan ajaran Islam ke kota Madinah sebelum beliau hijrah. Nah, sampai orang-orang Madinah itu banyak masuk Islam di tangannya Sa'ad bin Mu'az. Nah, ketika Nabi datang ke kota Madinah, Nabi menyuruh kaum Ansar ini agar supaya berdirian. Qumu ila sayyidikum. Wahai orang-orang Ansar, berdirilah dikarenakan datangnya pemimpin kalian, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Mereka berdiri untuk menyambut Sa'ad bin Mu'az. Nah, di samping itu landasan hukum para ulama-ulama kita ketika menyambut Nabi, maka kita berdiri. Ketika menyambut guru, menyambut para ulama, menyambut para habaib datang, maka kita pun berdiri. Itu landasan hukum. Nah, kemudian landasan hukumnya, kenapa ketika kita ada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ada bersyair, lalu kita ini ada goyang-goyang. Nah, ini pun landasan hukumnya, yaitu seperti mana yang dikatakan oleh Maulid At-Tibai, wahtazzal arsy. Ketika mendengar aras ini bahwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aras ini bergoncang. Taraban wasbi besyaran, dalam keadaan gembira. Nah, jadi bergoncang ini diambil dalillah oleh para ulama kita, bergoncang adalah goyang. Jadi ketika kita ada membaca syair, ketika kita goyang, itu sebenarnya goyang kita diri sendiri refleks. Karena kita keasikan itu. Ada kerinduan yang luar biasa ketika dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang berzikir la ilaha illallah dengan goyang kanan kiri, ataupun apabila kita dengan bentuk la ilaha illallah yang ujungnya illallah dengan memukul hati ke sebelah kiri, yang intinya isyarat untuk memukul syaitan, dan itu pun landasan hukumnya. Karena sahabat-sahabat Nabi ketika berzikir, mereka bergoyang ke kanan ke kiri seperti mana angin berzikir. Nah, jadi ketika Halimah As-Sa'diyah tadi memasukkan Nabi kita ke dalam rumahnya, maka semua sekampungan itu mendapatkan keberkahan. Dan mudah-mudahan ketika kita bacakan maulid di rumah Sahibul Bait ini, maka komplek kita pun sekampungan diamankan oleh Allah, diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu ketika Nabi ada di rumah akan mendapatkan keberkahan, apalagi ketika Nabi kita itu ada di dalam hati kita. Kullu baitin anta sakinu laisa muhtajan ila sururi. Setiap rumah, setiap hati seseorang, apabila ada Rasulullah ingat selalu di dalam hati kita, laisa muhtajan ila sururi, maka tidak perlu memerlukan lampu penerang, karena sudah ada dibimbing oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Halimah As-Sa'diyah, semenjak Nabi Muhammad ada di rumah aku sampai umur 4 tahun, maka semenjak itu pula aku tidak memerlukan lampu penerang, karena Nabi sudah ada nur. Itulah dahsyatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang dibacakan oleh kalis kita tadi untuk marhaban ya nurul ain,
Ketiga, syair mandana lahu syajar man apa? Mandana lahu syajar wal ghazal salam alaih sallallahu alaihi. Nah, mandana lahu syajar. Ini ceritanya, ya, ada yang bernama sahabat Nabi yang bernama Suraqah. Suraqah dulunya ini beliau termasuk orang yang non-muslim. Kemudian di samping itu dia ini termasuk orang yang paling penjagaunya, ya, paling penjagaunya. Jadi kalau kau melihat orang, ya, dia punya jagau, punya pemberani, lalu siapa ya? Kesimpulan, mau kan kamu menantang aku? Karena kau melihat orang, lihat orang pina lama, yang wani kalau aku itu terus tak, pokoknya ada pertandingan, nah, maka Suraqah ini terus menang karena dia ini termasuk kekal awalnya. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi ini apa kata beliau? Wahai Suraqah, yang ini termasuk orang yang pemberani. Setiap orang yang ada di kota Madinah seandainya kau ajak untuk duel, maka mereka itu semuanya kalah dapat kau. Seandainya aku duel denganmu, kayak gitu, sumuk lah. Nah, duel denganmu, seandainya engkau kalah, apakah kau mau masuk Islam? Kata Suraqah, ya, aku mau masuk Islam. Nah, ketika duel dengan Nabi, Suraqah itu cuma saja awak dibanting Nabi. Jadi bingung Suraqah. Kekuatan Nabi yang luar biasa. Kemudian, wahai Muhammad sekali lagi. Lalu ketika yang kedua kali dibanting Nabi lagi, tetap kebingungan. Sekali lagi, sampai 3 kali dibanting Nabi. Akhirnya apa? Suraqah ini mengaku kalah, tapi belum masuk Islam. Mau masuk Islam. Tapi Nabi la ikraha fid, ada paksaan dalam masalah agama. Nah, Nabi menunjukkan dengan kebesaran beliau, dengan kemukjizatan beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Suraqah, hendaklah engkau mengetahui ini termasuk pemberian karunia Allah taala, lalu dipanggillah pohon. Ya syajar, wahai pohon, kemari engkau. Maka pohon yang sudah dipanggil Nabi, yang sudah berakar luar biasa sampai ke dalam tanah, itu pohon itu cabut. Kemudian berjalan di hadapan Nabi sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung disuruh Nabi kembali ke atas. Kemudian mundurlah pohon tadi sampai mengakar ke bawah. Dilihat di Suraqah. Tapi ujung-ujungnya ketika akhir hayat Suraqah ini pun masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tapi awalnya mau. Tapi ketika sudah melihat tentang akhlak-akhlak Nabi, tentang anugerah yang Allah berikan kepada Nabi, termasuklah pohon tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, ujung-ujungnya masuk Islam di hadapan Nabi. Nah, sehingga di kota Mekah itu ada masjid sejarah. Masjid sejarah. Nah, ini asal usulnya itu cerita tadi, masjid sejarah. Nah, jadi mudah-mudahan ketika kita adanya bacaan Maulid Habsyi tadi, kemudian kita akan melakukan yasinan yang tujuannya untuk mengumpulkan orang banyak yang dibacakan Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita buktikan dengan menjalankan sunnah-sunnah. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.